Pasar Tanah Abang, meski kaya akan sejarah dan menjadi pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, tidak lepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi di era modern. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah keraguan untuk datang mengunjungi pasar. Keraguan-keraguan ini timbul akibat berbagai faktor yang mempengaruhi pengalaman belanja di pasar tradisional. Wisatawan sering merasa tidak yakin tentang harga yang ditawarkan, khawatir akan ketidakmampuan mereka dalam menawar harga yang adil, dan bingung dalam memilih barang berkualitas di tengah lautan pilihan yang ada. Keamanan juga menjadi perhatian utama, mengingat kondisi pasar yang ramai dan padat, serta risiko kehilangan barang atau menjadi korban kejahatan. Selain itu, kesulitan dalam menemukan barang yang diinginkan dan kerumitan dalam menggunakan transportasi umum menuju Tanah Abang turut menambah daftar keraguan tersebut. Wisatawan sering merasa bingung dan kewalahan dengan budaya pasar yang mungkin berbeda jauh dengan yang mereka kenal, serta khawatir tentang kemungkinan mendapatkan layanan yang kurang memuaskan. Semua keraguan ini berdampak negatif pada jumlah kunjungan wisatawan yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian lokal dan pedagang kecil yang bergantung pada arus pengunjung. Dengan Wakil Pengguna, sini saya dari kelompok 8, ekonomi pariwisata, kelas Y. Di sini saya akan membahas ataupun mencoba memaparkan daripada keraguan dalam pemilihan harga. Sebenarnya kita coba konteks dalam dua arah, antara pembeli dan penjual. Bagaimana cara dari pembeli sendiri, bagaimana cara yang nantinya akhirnya penjual itu bisa merasakan harga yang emang semestinya itu bisa dirasakan, yang emang secara benefit atau secara kualitas itu bisa diterima oleh penjual. Karena sejatinya dari pembeli itu sendiri, yang pertama yang pasti melihat dari kualitas harga, lalu dari kesadaran pasar sendiri. Kalau pada akhirnya nanti pembeli sendiri coba merasakan kualitas yang akhirnya dirasakan oleh ya emang sesuai dengan kualitas daripada si barang itu sendiri, sebenarnya nantinya coba balik lagi ke si penjual, entah nantinya ada ketidakpastian daripada harga, lalu pemilihan harga yang nantinya secara pasaran itu tidak sesuai dengan barang, maksudnya akhirnya dari si penjual tidak bisa merasakan daripada harga yang emang sesuai daripada produksi yang coba ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya ada beberapa riset yang akhirnya coba kita telaah bersama-sama. Yang pertama, untuk si penjual sebenarnya jangan ragu-ragu untuk menawar. Yang kedua, coba kita telah sendiri bagaimana pasaran harga yang akhirnya dari Tanah Abang sendiri coba ditetapkan, karena kita tahu sendiri dari Tanah Abang sendiri itu pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara, yang pastinya kita juga naungannya sama pemerintahan, yang khususnya ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Farid Dayat. Hari ini saya akan menjelaskan isu kontemporer mengenai West Indo tawar-menawar di Pasar Tanah Abang. Nah, Pasar Tanah Abang sendiri merupakan pusat grosir tekstil terbesar di dunia atau di Asia Tenggara. Nah, selain terkenal dengan pusat grosirnya yang berkualitas, Tanah Abang ini mempunyai kebudayaan yaitu tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Nah, proses tawar-menawar ini bisa menjadikan pembeli yang baru pertama kali di sini itu merasa kebingungan atau mempunyai kecemasan. Karena apa? Biasanya pembeli sendiri tidak yakin atau khawatir membayar terlalu mahal, atau mungkin tertipu oleh pedagang yang tentunya lebih berpengalaman dalam tawar-menawar. Nah, ketidakpastian semacam itu menimbulkan ketidakpuasan dari pembeli tersendiri, yang mana pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dari si pembeli tersebut. Nah, untuk mengatasi kecemasan ini, saya mempunyai semacam beberapa tips yang saya bagikan kepada pembeli yang ingin berkunjung ke Tanah Abang. Nah, tips yang pertama itu cobalah menawar dengan harga yang paling rendah daripada harga yang kita inginkan. Agar apa? Agar kita bisa menemukan titik tengah antara
atau titik tengah kesepakatan antara harga yang kita inginkan dengan pedagang yang diinginkan. Tips selanjutnya itu adalah pembeli disarankan untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Disarankan untuk mencari toko-toko lain sehingga pembeli punya gambaran secara menyeluruh tentang harga pasar itu sendiri. Nah, sehingga tips-tips tersebut berguna untuk pembeli dan penjual merasa aman, lancar, adil, dan memuaskan, baik bagi pembeli maupun pedagang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Abdul Rahman Nauf dengan NIM Mahir 121 menjelaskan dari tempat kejadian mengenai isu kontemporer yaitu Always Indap dengan subtema atau faktor yang mempengaruhi keraguan untuk memilih barang di pasar Tanah Abang ini. Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya ada beberapa toko yang menjual barang yang sejenis. Keraguan pelanggan dapat muncul dengan adanya jumlah pilihan yang beragam, di mana pelanggan harus memilih di antara banyak variasi barang yang serupa. Nah, ditambah lagi pasar Tanah Abang ini menyediakan berbagai macam jenis barang, mulai dari pakaian dari anak-anak hingga dewasa, baju muslim, pakaian formal, kasual, tekstil, aksesoris, hingga barang-barang rumah tangga lainnya. Nah, dengan banyaknya yang bervariasi jenis barang membuat pengunjung ragu untuk datang karena takut untuk memilih barang yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Dan juga keraguan lain dalam memilih barang itu juga terdapat pada harga yang berbeda-beda, menjadikan pembeli ragu akan kualitas barang tersebut, apakah barang tersebut asli atau bagaimana. Nah, perbedaan harga sering menjadi indikator yang ambigu bagi pertimbangan para pengunjung. Nah, belum tentu harga yang lebih tinggi itu menjamin keaslian dan kualitas barang tersebut. Nah, karena perbandingan harga bagi pengunjung sangatlah penting, mereka harus teliti dan waspada terhadap penawaran. Apa yang paling murah tanpa pertimbangan yang matang. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Firman Saputra. Saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang. Saya akan melaporkan mengenai isu kontemporer pariwisata, yaitu Always Indap. Always Indap ini pada intinya yaitu keraguan para pengunjung untuk mengunjungi Pasar Tanah Abang dikarenakan salah satu faktor yaitu keamanan. Pasar Tanah Abang ini merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara, sehingga orang-orang dari berbagai penjuru mencari kebutuhan di Pasar Tanah Abang ini seperti aksesoris, pakaian, dan sebagainya. Terutama khususnya di hari raya yang mana puncak keramaian terjadi. Keramaian dan kepadatan di Pasar Tanah Abang ini di sisi lain membuat Pasar Tanah Abang ini semakin populer. Namun di sisi lain keramaian dan kepadatan ini menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya itu terjadi pencopetan, sumpek dari keramaian tersebut, sehingga menimbulkan rasa khawatir dari para pengunjung. Dampak dari keramaian dan kepadatan ini tidak hanya berdampak pada para pengunjung, namun juga berdampak pada citra Pasar Tanah Abang, yang mana menjadi buruk di para wisatawan. Namun dari berbagai pemerintah dan pengelola pasar telah berupaya untuk meningkatkan keamanan di pasar ini, seperti menambahkan jumlah personel pengamanan dan memasang CCTV di berbagai penjuru. Semoga dengan ditingkatkan keamanan itu semakin banyak pengunjung yang datang ke sini dan meningkatkan perekonomian nasional negara. Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu kontemporer mengenai Always Indot di Tanah Abang. Jadi Tanah Abang ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia yang terkenal dengan keragaman produk dan harganya yang terjangkau. Namun di balik popularitasnya, terdapat isu kontemporer yang sering dihadapi para pembeli, yaitu keraguan dalam menemukan barang. Nah, hal ini menimbulkan rasa always in doubt atau selalu ragu dalam menemukan barang yang diinginkan oleh pembeli. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, faktor-faktor penyebab keraguan itu sendiri, yang pertama adalah luasnya area di Tanah Abang. Jadi Tanah Abang ini terdiri dari berbagai macam blok dan juga gang, dan hal ini juga membuat pembeli kesulitan dalam menemukan lokasi toko yang mereka inginkan. Dan yang kedua adanya kurangnya informasi. Jadi pembeli ini merasa kurangnya informasi terhadap toko atau produk yang mereka cari. Jadi hal itu membuat pembeli ragu untuk menemukan barang yang mereka inginkan. Dan yang ketiga yaitu penamaan toko yang tidak jelas, karena banyak sekali toko yang hanya menggunakan nama seperti baju muslim atau sepatu wanita tanpa memberikan informasi yang lebih spesifik tentang jenis produk dan gaya yang dijual. Dan yang keempat yaitu ketidakjelasan harga. Harga yang tertera juga kurang jelas
yang ditawarkan oleh penjual, dan hal ini membuat pembeli ragu untuk membeli karena tidak yakin dengan harga yang ditawarkan. Nah, dampak keraguannya itu sendiri, yang pertama membuang waktu dan juga tenaga, karena pembeli harus menghabiskan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk membeli barang yang mereka inginkan. Dan yang kedua ada kekecewaan, karena pembeli merasa tidak menemukan barang yang mereka inginkan atau menemukan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan yang ketiga ada ketidaknyamanan, karena pembeli merasa tidak nyaman saat berbelanja karena harus mencari barang dengan penuh keraguan. Nah, solusi dari isu kontemporer ini yaitu yang pertama, membuat peta digital. Jadi Tanah Abang ini bisa membuat peta digital untuk menunjukkan lokasi atau produk yang lebih spesifik agar memudahkan pembeli untuk mencari barang yang mereka inginkan. Dan yang kedua yaitu menampilkan harga yang lebih jelas. Jadi pembeli dapat melihat harga yang lebih jelas dan lebih yakin untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan juga yang ketiga ada standarisasi penamaan toko. Standarisasi penamaan toko ini lebih spesifik agar memudahkan pembeli untuk menemukan lokasi toko dan juga barang produk yang mereka cari. Nah, selanjutnya peran teknologi seperti aplikasi atau e-commerce ini juga dapat membantu mengatasi masalah isu kontemporer ini. Karena dengan adanya e-commerce di Tanah Abang, hal itu memudahkan pembeli untuk mencari barang dan juga toko yang mereka inginkan. Namun, perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, pengelola pasar, dan para penjual untuk mewujudkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Muhammad dari Melakukan Ekonomi Pariwisata Kecil akan menjelaskan keraguan pengunjung untuk dapat datang ke Tanah Abang dalam segi kendaraan atau transportasi. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Tanah Abang adalah salah satu pusat grosir terbesar di Asia, khususnya ASEAN. Banyak sekali pengunjung yang mendatangi Tanah Abang, tidak hanya dari warga lokal saja atau dari warga Indonesia saja, tetapi juga mancanegara dari negara-negara tetangga. Lalu dengan besarnya pusat grosir Tanah Abang ini masih ada keraguan-keraguan muncul, seperti adanya kendaraan atau transportasi untuk menuju ke Tanah Abang yang kurang memadai, baik dari segi kenyamanan dan keamanan ataupun dari segi biaya. Lalu dalam segi lalu lintas yang ada di Tanah Abang masih sering terjadi bahwasanya kendaraan-kendaraan umum ini parkir atau berhenti sembarangan yang hingga dapat memunculkan kemacetan. Lalu biaya yang bervariasi, banyak biaya yang ditambah mahal seperti ketika kita menggunakan bajai, ojek, dan keamanan yang belum dapat dipastikan karena masih banyak seperti bisa kita sebut pencopet, kemudian jambret dalam angkutan umum, dan kemacetan serta kenyamanan dan kebersihan dari transportasi umum tersebut yang menjadi salah satu faktor membuat para pengunjung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hidayatullah dan Mahir 063 akan menjelaskan salah satu faktor Alwasindop, yaitu keraguan mendapat layanan yang baik khususnya di pasar Tanah Abang. Tanah Abang sendiri dikenal sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara. Seringkali menjadi sorotan terkait pelayanan terhadap pengunjungnya. Dalam sehariannya, masyarakat sering mengalami keraguan terhadap pelayanan yang mereka terima di pasar Tanah Abang. Beberapa di antaranya merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas dan pedagang di sana kurang memuaskan. Mereka mengeluhkan tentang kurangnya kesopanan hingga masalah kualitas barang yang dijual. Keraguan ini turut mempengaruhi pengalaman berbelanja masyarakat di Tanah Abang. Nah, beberapa di antara mereka tidak nyaman, cenderung untuk enggan kembali lagi ke pasar Tanah Abang. Nah, hal ini juga dapat berdampak pada citra Tanah Abang yang dikenal sebagai destinasi belanja yang ramai. Dari hasil pengamatan terungkap bahwa keraguan yang dirasakan masyarakat ini tidaklah terjadi secara sporadis, melainkan merupakan masalah yang berulang. Dalam mengatasi masalah ini, pihak terkait, baik itu pengelola pasar Tanah Abang, perlu meningkatkan kualitas layanan, pelatihan tentang pelayanan yang baik, transparansi harga, dan hal ini dapat menjadi langkah yang baik untuk
mengatasi keraguan yang muncul. Diharapkan upaya-upaya ini dapat mengatasi masalah tersebut dan masyarakat merasakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman saat bertransaksi di Tanah Abang. Selamat siang para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Gibran Dibatilo. Saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang. Terlepas dari adanya e-commerce dan toko-toko online, Pasar Tanah Abang sendiri memiliki masalah yang membuat para penonton merasa ragu untuk datang dan berkunjung di Pasar Tanah Abang. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa keamanan di Pasar Tanah Abang dinilai kurang. Kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang tidak disertai dengan keamanan yang memadai, sehingga kenyamanan para pembeli untuk datang dan berbelanja di Pasar Tanah Abang menjadi berkurang. Masalah lainnya datang dari tempat parkir di Pasar Tanah Abang. Sejumlah warganet membagikan pengalamannya mengenai tempat parkir di Pasar Tanah Abang. Mereka menilai bahwa harga tiket parkir di Pasar Tanah Abang mahal. Harga tiket motor di Pasar Tanah Abang dihargai dengan harga Rp20.000. Dan harga tiket mobil di Pasar Tanah Abang bisa dihargai dengan harga Rp50.000. Harga tersebut bisa meningkat hingga ke angka Rp70.000. Selain itu, beberapa warganet juga berkata bahwa maraknya pungutan liar atau pungli di Pasar Tanah Abang. Di sejumlah persimpangan di tempat parkir di Pasar Tanah Abang terdapat oknum atau peoga yang menariki uang tiket parkir secara liar. Meskipun mereka telah membayar tiket parkir secara resmi, tetapi oknum tersebut akan memaksa mereka untuk membayar tiket parkir di Pasar Tanah Abang. Apabila para pengunjung tidak membayarkan harga tiket parkir tersebut, oknum tersebut akan merusak atau membereti mobil atau kendaraan dari sang pemilik. Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa masalah harga tiket parkir, keamanan, dan pungutan liar menjadi masalah yang membuat para pengunjung merasa ragu untuk datang dan berbelanja di Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dan para pihak terkait untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Pasar Tanah Abang, sehingga para pengunjung tidak merasa ragu dan betah untuk belanja di Pasar Tanah Abang. Sekian dari saya, terima kasih.